Motor Honda Beat Deluxe, stang piston kena, owner minta ganti stang seher ataupun kruk as satu set kayak gini ya. Nah langsung setelah kita proses pembongkaran, kita proses perakitannya guys. Seperti biasa untuk mesin ini udah kita bersihkan ya karena banyak kerak-kerak. Ini sudah diminimalkan. Kemudian saat proses pemasangan kita panaskan crankcase bagian kanan ya. Karena untuk motor Genio ataupun Beat LED, Beat sekarang itu yang keras ataupun yang susah masuknya itu bagian crankcase kanan. Nah setelah dipanaskan kurang lebih 2 menit, saat memasukkan kruk as gampang banget. Kemudian diamkan 1 batang rokok, 1 gelas cangkir kopi sampai dingin, lalu kita proses pemasangan crankcase yang satunya. Permukaan kita bersihkan pakai bensin ataupun cleaner dan kita lem secukupnya seperti ini, ditotol-totol. Nah kita gunakan lem sealer. Setelah itu kita pasang 3 buah pindawl. Pindawl yang tengah itu ada karet ya, itu untuk jalur oli. Sedangkan yang kiri kanan itu untuk senter. Oke, yang untuk jalur oli kita masukkan ke sini ya supaya nggak jatuh, takutnya jatuh. Lalu kita pasang langsung ke crankcase ya. Crankcase bagian kiri satukan. Nah, oke, setelah terpasang, lalu kita pasang baut-bautnya. Untuk bautnya itu sama semua, kurang lebih ada 8 biji. Lalu langsung kita kencangkan saja. Setelah kencang tinggal kita bersihkan sisa lemnya ya. Mumpung lagi basah dan mudah dibersihkan. Supaya ini motor gak keliat bekas bongkaran. Cukup dilap-lap saja kayak gitu. Setelah itu tinggal kita putar, harus lancar kayak gitu guys. Lancar banget ya guys, mantap sekali. Kemudian tidak lupa cek jalur oil jetnya ya. Nah kita semprot cerot kayak gitu udah muncrat bagus. Kemudian di sini untuk bearing push kita pasang ada per. Nah di situ ya, itu gunanya untuk menahan bearing bagian kiri ya, supaya tidak mutar di tempat. Kemudian dudukkan pompa oli, kasih pelumasan, gigi pompa olinya kasih pelumasan yang ada tanda titik segitiga itu menghadap keluar seperti ini. Kemudian pasang platnya ya guys, pasang plat dan langsung kita pasang baut-bautnya. Kencangkan pakai kunci L5 ya. Oke, setelah itu lalu kita pasang rantai ketengnya. Rantai keteng nggak kita ganti karena kondisinya masih bagus meskipun hararideng bekas oli palsu. Nah, pasangkan keteng. Oke, setelah kita pasang keteng seperti ini, lalu kita pasang gigi pompa oli. Siapkan gigi pompa olinya guys. Untuk pemasangannya asnya itu harus pas ya. Kalau nggak pas dicolek-colek dulu supaya pas tengah-tengah. Kalau udah pas dikasih oli nanti juga agak diam dikit. Nah lalu kita pasang, sudah langsung pas kayak gini guys. Oke, kita putar-putar, ya sudah berputar. Mantap sekali guys. Oke, setelah itu lalu kita pasang filter olinya dulu ya. Filter oli sama baut oli kita pasang. Lalu kencangan pakai kunci 8T guys. Kemudian kita pasang lidah tensioner bagian atas guys. Pasang di bautnya itu ada o-ringnya ya guys. Lalu kencangkan pakai kunci 12. Kemudian tinggal kita pasang tutupnya. Di sini ada pindawal kita pasang. Nah harus hati-hati saat masangnya. Sealnya kan ini sudah terpasang posisinya. Jadi usahakan sealnya jangan sampai terlipat guys. Nah kalau nggak terlipat aman. Lalu kita pasang 2 buah baut yang ada ring tembaganya. Lalu kencangkan pakai kunci 10T guys. Setelah kencang tinggal kita pasang baut penahan per bearing pushnya ya. Lalu kita kencangkan pakai kunci 12 guys. Kemudian kita bisa coba putar-putar kruk asnya seperti ini guys. Mantap. Lalu kita pasang seal magnetnya ya. Seal magnet pakai K44 juga sama Beat Street BTSP. Kita bisa pukul pakai kunci L seperti ini ya. Yang penting rata. Oke, rata ya guys. Kemudian untuk piston kita masih pasang piston yang lama karena ini tidak ada kebul-kebulan guys. Sedikit ada baret-baret tipis, tapi ini piston masih bisa digunakan. Cukup kita bersihkan bagian ring-ringannya saja, udah kita bersihkan. Saat proses pemasangan tanda in-nya diperhatikan ya guys. In itu ke atas. Oke, setelah pen masuk lalu kita pasang sepinya guys.
Kita gunakan obeng min kecil untuk proses pemasangan SPI-nya dicongkel kayak gini. Oke, sampai masuk. Nah, setelah masuk, dia posisinya harus pas, benar-benar diam, guys. Setelah itu kita pasang 2 buah pin dowel. Dan untuk packing yang bawah blok piston ini masih bawaan original, belum mengelupas cat-cat ataupun teflonnya, jadi masih kita gunakan tanpa lem-lem. Kalau yang bawah ini yang hitam. Persiapkan rantai keteng, tensioner masuk semua. Dan packing posisinya sempurna, tidak kebalik, tidak apa-apa. Bukan tidak kebalik, tidak apa-apa, jangan sampai kebalik, guys. Oh, kemudian piston kita kasih oli, lalu kita pasang bagian bloknya, guys. Saat proses pemasangan blok, lidah tensioner atas itu harus lurus ya, jangan sampai ngempleh ke bawah, supaya udah langsung masuk nantinya. Kemudian masukkan ring kompresi 1, kompresi 2, setelah masuk dua-duanya, goyang-goyang masuk. Tensioner udah lurus ke depan, kemudian pasang tarik rantai keteng seperti ini. Lalu tinggal kita tekan ke belakang. Sudah rapat. Lalu tinggal kita putar-putar sedikit ya. Nah, naik turun seperti ini. Supaya olinya nggak kebanyakan, jadi saat hidup nggak ngebul. Nah, kita lap sisa-sisa olinya, guys. Oke, lalu kita pasang lidah tensioner bagian bawah. Oke, sudah pas terpasang, kemudian tinggal kita pasang 2 buah pin dowel. Nah, jangan sampai terbalik, posisinya yang kecil ya, lubangnya kecil. Kalau yang besar-besar itu ngeblos. Oke, setelah itu klep udah kita sekir. Nah, seal klep wajib kita ganti. Oke, sudah masuk. Kemudian seal klep jangan sampai salah, ukuran klep batang klepnya 4,5 mili sama kayak CBR K46 ya. Jadi gunakan seal klep CBR K56. Oke, untuk pair klep yang rapat di bawah, renggang di atas, kemudian pasang retainer dan kuku klep ya. Nah, seperti ini, guys. Cukup kita pakai jempol saja kayak gini. Oke, sudah masuk sempurna. Lalu kita pasang satunya lagi. Cukup pakai jempol saja. Sip, guys lah. Sudah terpasang. Kemudian noken as kita pasang. Nah, untuk cara pemasangan noken as, posisikan top dulu. Posisi top asal masuk bujurnya. Setelah masuk bujur, putar. Posisikan overlap ya. Jadi nggak bisa top langsung masuk semua. Masuk dulu posisi top, kemudian putar overlap. Nah, baru bisa masuk ini noken as, guys. Jangan dipaksa-paksa, guys. Oke, seperti itu. Tekniknya mau bongkar juga sama. Kalau mau bongkar, posisikan overlap. Pas deket bujurnya, posisikan top. Kayak gitu, guys. Oke, pasang baut pengunci noken as. Kemudian pelatuknya yang in disimpan di in, yang X disimpan di X ya. Jadi jangan sampai kebalik. Wajib banget diperhatikan, guys. Tinggal kita pasang pen pelatuknya. Kemudian ini yang X. Nah, yang X itu berbeda pelatuknya dengan yang in karena ada tonjolan untuk ADS ataupun dekompresinya. Kemudian tinggal teman-teman sediakan baut 8 kunci 8T ya untuk penguncian pelatuknya. Nah, setelah itu lalu kita pasang packing. Untuk packing ini masih bawaan juga. Cuman kita lem tipis-tipis ya, lem ramat namanya ya, lem jari. Jadi nggak ngadag lagi sampai menyumbat, nggak kelihatan. Yang penting ada lem sedikit ya. Nah, oke, seperti itu. Lalu tinggal kita pasang blockheadnya, guys. Nah, kita pasang blockheadnya seperti ini. Kemudian rantai keteng diperhatikan, rantai keteng ditarik-tarik dulu ya, tarik dulu. Oke, setelah itu lalu kita tekan, guys. Kalau udah pas semua, ditekan saja. Nah, ditekan sampai benar-benar rapat. Sip ya.
tensioner tidak nyangkut, lidah tensioner tidak nyangkut, ketang aman. Kemudian pasang ring. Kemudian dan mur dan baut 1 biji, lalu kencangkan pakai kunci 2 las dan kunci 10. Untuk murnya saya torsi di 20 Nm guys. 20 Nm ya, kencangkan secara menyilang, secara bertahap kayak gitu guys. Untuk baut yang 10-nya di 12 sampai dengan 15 Nm, tapi saya kencangkan manual aja. Secukupnya guys, jangan sampai kencang nanti patah slack. Kemudian pasang dulu spool. Spoolnya kita pasang guys. Karet-karetnya dipas-paskan. Kemudian sediakan aja baut L5 ya, dan kunci L5, lalu kencangkan semua sama dudukan CKP tuh pakai kunci L5. Kemudian pasang plat penahan kabel spool pakai kunci 10T. Kemudian pasang langsung magnet, sepi magnet udah kita pasang ya guys. Nah, sepi magnet udah kita pasang, tinggal langsung kita pasang ring dan mur, kencangkan pakai kunci 17. Kencangkan secukupnya saja guys. Oke, setelah itu kita pasang kipas untuk lihat proses pengetopan. Di magnet sudah gak ada top garis-garis topnya, jadi kita pasang kipas magnet. Jadi tonjolan di kipas magnet harus pas di lubang yang gede ya, kalau yang lubang kecil nggak masuk. Nah, ini topnya ya, topnya sejajar dengan garis di crankcase tuh. Setelah itu kita posisi noken as top, kemudian pasang gigi sintrik atasnya seperti ini guys. Nah, jadi coakannya di depan. Nah, seperti itu. Nanti garisnya horizontal apa vertikal ya, kayak gitulah, miring, ada garis 2 biji. Seperti itu topnya guys. Kemudian lalu kita tekan ya, tekan tensionernya ke bawah, dia udah lurus. Lalu tinggal kita pasang bautnya saja guys. Sediakan kunci 12 sok ya guys, baut dan ring. Kencangkan pakai impact secukupnya saja guys. Posisi keteng sudah tertekan ya, jangan sampai posisi kendor dikencangkan. Oke, sudah. Lalu kemudian tinggal kita cek oli. Oli sudah kita masukkan, busi kita lepaskan, kita cek oli naik atau enggak. Kita lihat, perhatikan. Nah, setelah beberapa detik oli sudah bisa naik ke atas. Nah, oke, sudah ada pelumasan guys. Sudah. Setelah itu tinggal kita setel celah klep. Yang in saya setel di 0,10, yang X saya setel di 0,15 guys. Itu untuk ukuran bebas sih, mau diperapat boleh, mau dikasih renggang juga boleh, sesuaikan dengan selera. Tapi saran saya minimal 0,10 dan 0,15 guys. Saat nyetel klep posisinya top ya guys. Oke, sudah 0,10 0,15, lalu kita pasang tutupnya. Di bagian bulatannya itu kasih lem sealer ya guys, dan perhatikan pindowalnya ini untuk oli pelumasan di bagian atas harus terpasang supaya nggak rembas, supaya maksimal muncrat dari head copheadnya. Lalu kita pasang bautnya, kencangkan pakai kunci 10. Setelah itu kita pasang karet ya, karet cover nih supaya nggak ada getaran. Nah, harus pasang. Lalu kita pasang cover engine-nya guys. Cover engine bagian bawah dan bagian atas semua kita pasang. Oke, setelah cover engine atas bawah terpasang, tinggal bagian kipasnya. Tinggal dibaut-baut aja ya guys, pakai obeng kembang sama kunci 8. Kemudian busi langsung pasang. Kemudian saja cover mesin nih, besi ya, plat besi yang di knalpot. Nah, pelindung mesin itu dipasang, lalu sekalian pasang knalpot guys. Pasang knalpotnya pakai kunci 10 dan kunci 14 dan kunci 12 dipasang guys ya. Tinggal dikencangkan saja lah. Kemudian armnya pasang, tahan pakai kunci 14, kencangkan murnya pakai kunci 17. Kemudian kop busi pasang, lalu kita naikkan mesin, pasang bonit, posisikan bonit yang benar, pasang throttle body, pasang soket-soket, semua kabel dipasang. Nah, untuk soket
TPS, soket injektor, EOT udah kita pasang, kabel coil udah ya. Perhatikan dipasang-pasang semuanya. Setelah itu kita pasang rumah lolar. Pasang rumah lolar, kemudian pasang panbel, kemudian pasang kipas, pasang gigi engkol, pasang ring, pasang mur. Siapkan aja kunci sok 22. Kemudian tinggal kita kencangkan guys bautnya pakai impact, sesuaikan dengan torsi piling ya. Nah kalau impactnya tenaganya kecil bisa sampai 4-5 kali. Kalau tenaga impactnya besar bisa sampai 2 kali ataupun 3 kali. Dirasa-rasa ya, jangan terlalu over. Kemudian pasang puli belakang. Kemudian lalu kita pasang bagian mangkok. Kemudian ring dan mur ya. Untuk murnya gunakan kunci 19 sok. Untuk murnya yang rata ya, bagian dalam, jangan yang enggak rata nanti bisa geol ke as. Nah untuk yang belakang ini torsinya lebih rendah lagi, jadi jangan sampai over. Nah seperti ini. Oke secukupnya udah. Lalu tinggal kita cek engine, hidupkan ya. Nah motor sudah hidup guys, suara sudah kembali halus. Dan ini suara CVT seperti ini. Sambil kita setel idle-nya guys. Nah suaranya udah halus kembali ya, truk as baru. Setelah ini tinggal kita cek ditutup ya, tutup CVT-nya ya. Nah suaranya jadi lebih halus, motor seperti baru lagi guys suaranya ya. Nah jadi seperti itu guys info ataupun ilmu yang saya bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.